Halo guys, tahun 2024 ini sepertinya akan ditutup dengan sebuah prestasi luar biasa dari mantan presiden kita, Jokowi. Nah jadi, ada sebuah organisasi dunia yang merilis sebuah daftar. Nah organisasi itu namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Nah OCCRP ini merilis sebuah daftar yang berisikan pemimpin-pemimpin dunia paling korup tahun 2024. Nah, dalam daftar itu mantan presiden kita Joko Widodo masuk sebagai finalis tokoh dunia paling korup di dunia. Nah, jadi selain Jokowi ada juga Presiden Kenya William Ruto, ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, lalu ada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, lalu ada pebisnis dari India Gautam Adani, lalu ada juga yang lain-lainnya. Dan pemenangnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sebagaimana kita tahu sekarang lari ke Rusia setelah kelompok oposisi merebut Damaskus sekitar 3 mingguan yang lalu lah. Nah soal OCCRP. OCCRP ini adalah organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Jadi kalau organisasi internasional apalagi kelas dunia seperti ini, kalau mengeluarkan rilis sesuatu yang menyangkut tokoh negara, ini pasti nggak sembarangan ya, dan pasti nggak main-main. Pasti mereka punya bukti, punya analisa, dan punya data yang komplit dan sesuai faktanya. Kalau nggak kan pasti dituntut lah oleh semua negara-negara itu. Nah, Jokowi ini kan selalu dipuja-puja ya oleh para pemujanya sebagai sosok sederhana dan merakyat. Tapi ya, laporan ini ya, menempatkannya di daftar tokoh-tokoh terkorup di dunia. Ya memang seharusnya kesederhanaan ya bukan cuma soal citra, tapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Nah, rilis soal soal Jokowi di daftar ini harusnya sih segera direspon oleh aparat hukum kita. Karena kan kalau memang ini fitnah ya harus dibuktikan gitu ya. Jadi kalaupun memang benar ya harus juga diselesaikan. Dan buat Pak Prabowo, sepertinya nih Pak, kalau daftar ini benar, Bapak nggak perlu jauh-jauh memburu koruptor ke Antartika. Karena ternyata di Solo juga ada. Salam. Presiden Jokowi masuk daftar pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Yap, jadi OCCRP ini merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, teman-teman, yang fokusnya pada isu korupsi. Nah, dalam pernyataannya, nih OCCRP ini menyatakan penghargaan yang mereka berikan itu ditujukan pada mereka yang banyak melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan korupsi yang terorganisir gitu teman-teman. Dan menurut penerbit OCCRP ini yaitu Drew Sullivan, dia mengatakan bahwa pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang mereka lakukan gitu pada diri mereka. Dan mereka juga berkata bahwasanya satu-satunya dampaknya itu adalah keruntuhan yang kejam atau bisa-bisa revolusi berdarah. Nah, menurut kalian bagaimana nih teman-teman? Setuju nggak kalian jika presiden ketujuh kita, Bapak Jokowi, dianggap sebagai pemimpin paling korup oleh OCCRP? Komen di bawah. Jokowi masuk dalam daftar tokoh dunia paling korup. Jadi begini nih guys, Jokowi yang merupakan presiden ketujuh Indonesia yang masuk ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Nah, OCCRP ini merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Lembaga independen ini merilis sederet finalis yang masuk Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Nah, menurut OCCRP ini guys, Jokowi yang masuk ke dalam daftar pemimpin paling korup dunia karena pemerintahan yang dipimpinnya ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya
menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Gue sepakat banget nih dengan penghargaan yang diberikan oleh OCCRP. Karena selama 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, Jokowi telah melakukan kekacauan di seluruh negara melalui kejahatan terorganisir, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contohnya aja nih, ada Omnibus Law Cipta Kerja, KPK yang dilemahkan, membangun dinasti keluarga dengan cara-cara curang seperti merubah putusan MK agar anaknya nih bisa menjadi calon wakil presiden, memberikan bantuan baksos untuk mendukung anaknya di Pilpres 2024, penggerahan polisi untuk cawe-cawe politik, menggunakan KPK sebagai alat untuk memukul lawan, dan melakukan kecurangan pemilu dengan brutal, struktur, dan sistematis. Jadi, ini pernyataan bukan dari orang yang sakit hati, bukan dari pernyataan partai politik, tetapi dari lembaga investigasi dunia nih guys. Jadi, semoga kalian nih, para bajer-bajernya Jokowi, kalau Jokowi memang pemimpin yang melakukan kekacauan, kejahatan yang terorganisir dan korup, semoga para bajer-bajer Jokowi cepat tobat nih guys ya. Kami mendesak KPK, Jaksa Agung, dan institusi Polri untuk adili Jokowi. Bila kalian tidak mengadili Jokowi atau tidak menggubris desakan ini, maka dipastikan nih kalian adalah antek-antek Jokowi. Jangan tebang pilih kalau bukan pimpinan regenerasi. Fir'aun. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Dan antek-anteknya. Mantan Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi masuk dalam daftar pemimpin paling korup di dunia 2024 versi OCCRP. Aku pikir yang paling korup adalah Pak Hasto yang udah jadi tersangka dari KPK. Ternyata ada udang di balik batu. Dari pendukungnya itu Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu adalah salah satu pemimpin terbaik di Indonesia. Ya, kita tahu lah berita kayak gini nih, ini adalah kado akhir tahun yang paling pahit diterima oleh mantan Presiden Indonesia. Pak Jokowi, udahlah terima aja lah. Dengan berita kayak gini, aku sih percaya aja ya dengan berita kayak gini. Karena semua pejabat ya pasti pernah lah memakan uang masyarakat. Tapi dengan berita kayak gini, aku rasa pendukung Pak Jokowi itu tidak percaya kalau Pak Jokowi itu masuk daftar pemimpin paling korup di dunia. Di dunia loh, bukan se-Indonesia, di dunia. Ini gila banget sih. Pelongo-pelongo tapi masuk daftar pemimpin paling korup di dunia. Aduh. Heran gue. Ini aku dihujat ini bikin video kayak gini sama pendukung pelongo-pelongo. Perjalanan Indonesia 5 tahun ke depan akan makin berantakan karena digerogoti koruptor dan ditinggalkan investor. Bayangkan dalam waktu berdekatan Indonesia 2 kali go internasional. Pertama, Presiden Jokowi masuk dalam jajaran 5 besar tokoh paling korup di dunia. Yang kedua, polisi Indonesia menangkapi orang-orang asing penonton sebuah pergelaran acara musik internasional. Untuk mengembalikan kepercayaan para investor, tak ada jalan lain kecuali Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi yang juga mentor politiknya. Ini jelas sulit. Prabowo sendiri memiliki kepentingan yang tumpang tindih, yaitu sebagai pengusaha dan presiden sekaligus. Juga mengandalkan dukungan dari parpol-parpol besar yang dipimpin oleh para pengusaha beraroma korupsi besar-besaran. Prabowo bisa saja menutup mata terhadap runtuhnya citra Indonesia akibat go internasional ini. Nah, secara politik ini jalan paling mudah dan aman. Untuk itu dia harus kembali memperkuat daya pendahulunya, yaitu mengandalkan aparat keamanan dan penegak hukum sebagai alat politik. Maka bila Anda berseberangan dengan pemerintah, berhati-hatilah, karena tim Mawar bisa saja dihidupkan lagi untuk mempertahankan kekuasaan. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya.